Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam Sapaan Teduh di hari ini. Sebelum kita melakukan segala rencana dan rancangan kita di hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan dan kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru Engkau telah berikan bagi kami. Ajari kami memakai hari ini seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu yang menjadi dasar bagi hidup kami, untuk kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan di hari ini lagi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 5 ayat yang ke-44, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari ini satu bagian dari perikop khotbah di bukit, di mana ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam perikop khotbah di bukit dalam pasal 5 banyak hal yang pastinya tidak sesuai dengan keinginan dunia, ataupun hal-hal yang biasa dan selazimnya dilakukan oleh manusia. Terkhusus dalam bacaan kita di hari ini, di mana ada dua hal yang Tuhan Yesus inginkan untuk dilakukan oleh murid-muridnya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, terkhusus bagi kita di hari ini sebagai orang yang percaya kepadanya. Mengasihi musuh dan mendoakan yang menganiaya kita. Hal ini tidak mudah bagi kita. Kalau disuruh mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, mungkin itu hal yang mudah untuk kita lakukan. Walaupun pada nyatanya mengasihi sesama dan diri sendiri juga masih sulit untuk kita lakukan. Apalagi disuruh mengasihi musuh atau orang yang telah menganiaya kita, orang yang telah membuat kita menderita, orang yang sangat membenci kita, orang-orang yang menginginkan kehancuran hidup kita. Tidak mudah. Wajar sekali kalau kita membenci orang-orang seperti itu. Wajar sekali kalau kita berkeinginan untuk membalas dendam bagi orang-orang seperti itu. Tapi pengajaran Tuhan Yesus bagi kita di hari ini memang sulit untuk dilakukan, karena tidak lazim dilakukan bagi manusia biasanya. Karena biasanya hal yang biasa kita membalas dendam dan mata ganti mata. Itu juga yang menjadi sebuah pengajaran bagi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi dalam hal ini Yesus mau ingatkan kita. Kita ini sebagai manusia diciptakannya dengan baik adanya. Musuh ada karena gagalnya kita membangun relasi yang baik. Relasi yang baik pasti tidak akan menciptakan musuh. Mendoakan musuh ataupun mendoakan orang yang menganiaya kita berarti sebuah upaya mereparasi diri kita agar kita tidak punya kesempatan memusuhi orang lain. Tujuan doa kita juga agar mereka yang kita anggap sebagai musuh, mereka juga dianugerahi kesadaran dan pertobatan untuk memperbaiki diri. Itulah lebihnya sebagai pengikut Yesus Kristus. Jika orang berbuat yang biasa dilakukan, maka kita harus mampu melakukannya lebih dari itu, melampaui yang biasa dilakukan. Jika kita mau memiliki nilai plus dalam hidup kita di depan Tuhan Yesus, kita harus lebih bisa melakukan dari apa yang dilakukan oleh dunia ini.
Memang ajaran ini sulit untuk dilakukan. Tapi persoalannya bukan karena kita bisa atau tidak bisa. Bukan karena kita tidak mampu atau mampu. Melainkan mau atau tidak mau. Kita harus menyadari bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Maka kalau kita mau, maka Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, untuk mendoakan musuh-musuh kita. Sehingga dalam hal ini kita mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan kita yang telah lebih dulu mengasihi kita dan tidak pernah menganggap kita ini musuh di hadapannya. Walaupun dalam kehidupan kita sering menyakiti hatinya, kita sering menganiaya kasih yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita, marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat dan kuasa Tuhan saja yang kita andalkan, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang telah melakukan yang tidak baik bagi kita, agar mereka juga mampu nantinya memperoleh kehidupan yang baik dan mau mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus melalui kehidupan kita di hari ini lagi. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang Kau telah ingatkan bagi kami di hari ini, untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang telah menganiaya kami, orang-orang yang telah membenci kami, orang-orang yang telah merancangkan yang tidak baik bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa memahami dan mengerti. Kami boleh membenci sikap mereka yang tidak baik, tapi kami tidak boleh membenci hidup mereka, diri mereka, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang perlu untuk dikasihi atas segala perbuatan mereka yang tidak mereka mengerti saat ini mungkin yang terjadi. Bapa dalam surga, kami berdoa saat ini khususnya buat anak-anak kami di tengah-tengah klasis Jakarta, Kalimantan, baik di dalam persekolahan, perkuliahan, dan yang sudah bekerja. Tuhan berkatilah mereka semua dalam kondisi saat ini, di mana pembelajaran tidak mudah untuk mereka lakukan. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka tetap semangat untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka, baik dalam persekolahan dan perkuliahan mereka. Terkhusus buat anak-anak Tuhan yang dalam pekerjaan, dalam masa mudanya, kepercayaan yang Tuhan berikan saat ini, itu mereka mampu untuk mengerjakannya dengan baik. Dan buat anak-anak kami, permata-permata kami yang saat ini mungkin menunggu teman hidup, Tuhan berkati, agar mereka juga boleh menemukan teman hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam segala kehidupan kami di hari ini, dan biarlah apa yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.